Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2099 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 146, ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Alamu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara. Yang pertama, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib, heran, luar biasa, mujizat-mujizatnya Tuhan akan kerjakan, lakukan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Amin. Sehingga Tuhan mengerjakan, melakukan hal-hal yang hebat luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang saya kerjakan saat ini yaitu sharing firman Tuhan sudah hari ke 2099 hari ini berdasarkan karena jatuh cinta lagi kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Sehingga Tuhan membukakan banyak sekali pelayanan saudara. Yang tadinya saya mulai putus asa, sudah mulai mundur dari pelayanan, tapi Tuhan memberikan hati kembali mengasihi Tuhan, kembali cinta Tuhan, dan Tuhan bukakan pelayanan-pelayanan yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan bukakan saudara. Haleluya. Karena apa saudara? Karena melakukannya dengan dasar mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita merespon kasih Tuhan kepada kita dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa, ajaib, heran, dan banyak mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara perhatikan di ayat 8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Saudara perhatikan, Tuhan membuka apa? Mata-mata orang buta. Saya menangkap ini bicara orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka, tetapi dalam kenyataannya belum mereka terima. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 1 tentang iman, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, orang yang beriman itu percaya pada pertolongan Tuhan, padahal belum terjadi, tapi dia percaya. Itu iman, saudara. Amin. Inilah jawaban bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membuka mata orang-orang buta, sehingga mereka dapat melihat apa yang mereka yakini, percayai, apa yang mereka imani, apa yang mereka aminkan, Tuhan berikan buat mereka. Oh haleluya. Saya percaya itu hanya terjadi pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga orang-orang yang beriman itu memang betul-betul orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan maka kita hidup dalam iman. Betul sekarang kita masih susah, kita masih bergumul, kita masih berjuang. Tapi ada waktunya di mana Tuhan akan menyatakan apa yang kita imani, apa yang kita aminkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka yang hidup dalam iman, apa yang mereka imani akan mereka dapatkan, peroleh. Haleluya. Dan yang berikut Saudara, firman Tuhan dikatakan, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Saudara, artinya apa? Orang yang semasa hidupnya dia dihina, dia tidak dianggap, dia direndahkan, sehingga mereka tertunduk. Mereka sepertinya dipermalukan karena percaya kepada Tuhan. Karena iman mereka, mereka ditertawakan dan lain sebagainya. Saudara, percayalah ada waktunya di mana Tuhan akan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Karena mengikut Tuhan mereka dipermalukan, mereka direndahkan, mereka tidak dihormati, mereka tidak dihargai. Sangat-sangat hina hidupnya karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Satu hari nanti Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga mereka yang tadinya tertunduk, mereka akan diangkat Tuhan. Mereka akan dipromosikan Tuhan. Mereka akan berdiri tegak. Sehingga orang-orang yang tadinya menghina mereka, orang-orang yang merendahkan mereka, dipermalukan di hari di mana orang-orang yang tertunduk itu ditegakkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita diproses Tuhan, kita diizinkan Tuhan mengalami banyak sekali pergumulan, kita direndahkan, kita tidak dianggap dan lain sebagainya. Saudara, jangan sakit hati. Nikmati proses Tuhan. Karena satu hari nanti Tuhan akan membela firman-Nya. Amin. Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tuhan akan menegakkan orang-orang yang tertunduk, orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dihina karena iman mereka. Mereka akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memulihkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami banyak sekali persoalan pergumulan, saudara jangan bersungut-sungut. Jangan menyesali karena saudara percaya kepada Tuhan. Lalu saudara berkata, ini Tuhan gimana sih? Saya sudah mau hidup benar, kok banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmati proses Tuhan dengan ungkapan syukur. Percayalah bahwa satu hari nanti Tuhan akan menegakkan saudara. Amin. Tuhan akan mengangkat derajat, martabat saudara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang heran, ajaib, luar biasa, mujizat bagi orang-orang yang tetap setia, tetap bertahan dalam iman percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka mungkin ditekan, mungkin mereka diberikan satu persoalan pergumulan yang berat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi satu hari nanti Tuhan akan menegakkan mereka. Tuhan akan memberkati mereka dengan luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib, heran, luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar bahwa Tuhan menjaga orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap. Tuhan ada di posisi mereka. Saudara perhatikan ayat 9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di pihak orang-orang yang terpinggirkan. Makanya di dalam Injil Matius pasal 25, saudara perhatikan tentang penghakiman terakhir di sana. Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang benar kemudian bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa Tuhan ada di pihak orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang tidak dianggap Tuhan ada di pihak mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mereka yang terbuang, mereka yang terpinggirkan. Mari kita mau menjadi jawaban buat mereka. Untuk siapa? Untuk orang-orang asing. Orang-orang asing ini orang-orang yang pendatang, orang-orang yang merantau, saudara, dan mencari nafkah. Mereka tidak tahu mau pergi kemana, saudara. Mari kita mau jadi jawaban buat mereka. Amin. Karena di saat kita melakukan hal yang baik buat mereka, kita sama seperti melakukannya untuk Tuhan. Amin. Dan saya percaya, saudara, hal baik yang kita tabur, satu hari nanti kita akan menuainya. Ketika anak cucu kita merantau, Tuhan akan membalas kebaikan saudara kepada anak cucu saudara yang mungkin nanti akan pergi merantau, dan Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan melakukan apa yang saudara kerjakan di masa lampau bagi orang-orang perantau, orang-orang asing, orang-orang yang kehilangan harapan di tempat mereka merantau, mereka tidak punya tempat tinggal, lalu saudara menampungnya. Tuhan akan balas ketika anak cucu saudara merantau. Tuhan akan tolong mereka. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan menjaga orang-orang yang terbuang. Seperti anak-anak yatim piatu, mereka yang ada di panti asuhan, saudara. Saudara bantu mereka. Saudara sangat beruntung kalau masih punya orang tua. Saudara hidup bahagia di bawah kasih sayang orang tua. Saudara, mari berbagi juga kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu yang ada di sekitar kita, di panti asuhan. Saudara, bantu mereka. Jadilah berkat buat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, Tuhan memperhitungkan segala apa yang kita kerjakan bagi mereka. Ketika kita membantu atau jadi berkat bagi orang yang tidak mampu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan satu hal kepada orang yang hina, kita menolong mereka, kita membantu mereka, kita memberkati mereka, kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita, saudara. Saudara, mungkin saudara pernah jadi korban orang yang berhutang dan mereka nggak bayar, saudara. Beda, kalau Tuhan yang berhutang kepada kita, Tuhan pasti bayar. Dan saya percaya saudara, Tuhan plus saudara, membayarnya itu sudah berlipat-lipat kali ganda, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara nggak rugi kalau saudara membantu anak-anak yatim, saudara memberkati mereka, saudara nggak rugi. Malah saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, ada banyak kesaksian. Saudara, saya paling senang kalau ada teman saya dari luar kota, mereka diberkati, sering saya ajak mereka untuk menabur di panti-panti asuhan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka didoakan, supaya mereka semakin diberkati, saudara. Amin. Dan banyak, saudara, yang kejadian-kejadian. Ada teman saya yang sudah 7-9 tahun, saudara, nggak bisa punya anak, saudara. Saya bilang, sudahlah, ayo ikut saya jadi berkat di panti asuhan. Dan anak-anak panti mendoakan. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah pulang dari sana beberapa waktu kemudian dia hubungi saya, Pak Pendeta, ayo ke panti lagi, saya mau beritakan kabar baik, istri saya sedang mengandung sekarang ini. Oh haleluya, mujizat Tuhan terjadi, saudara. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara ketika kita melakukan hal yang baik bagi orang-orang yang terpinggirkan tadi, Tuhan memperhitungkan semuanya dan Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Haleluya. Saudara perhatikan juga, di sana dikatakan dan janda. Saudara, bukan berarti ini janda-janda muda, saudara. Janda-janda yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah janda tua yang kemungkinan mereka nggak punya anak, saudara. Sehingga mereka di masa tua mereka sendiri dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks firman Tuhan ini, janda yang dimaksudkan ini bukan janda muda, tapi janda tua yang tidak punya anak. Atau mungkin punya anak tetapi entah kemana sehingga mereka tidak terurus. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan janda-janda tua ini, Tuhan akan memperhatikan kita. Amin. Karena Tuhan ada di pihak mereka. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang asing, anak-anak yatim piatu, serta janda-janda tua itu, Tuhan akan membalasnya dalam kehidupan kita berlipat-lipat kali ganda. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, Tuhan itu bukan raja seperti gambaran manusia yang terbatas. Karena usia raja itu biasanya dalam pemerintahan mereka paling lama ya satu generasi 40 tahun atau mungkin bisa lebih saudara daripada itu. Tapi hanya sementara. Tuhan kita itu raja untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita berdoa, supaya kerajaan Tuhan itu datang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara kerajaan, itu berarti bicara di sana ada raja. Raja yang kekal, raja yang hidup selamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sistemnya kerajaan, berarti kita ini adalah warga kerajaan sorga. Amin. Jadi kita sebagai warga harus selalu datang kepada Tuhan membawa apa? Sesembahan, membawa persembahan, membawa korban kepada raja di atas segala raja itu. Amin. Saudara, korban kita apa? Apakah kita potong kambing domba dan sebagainya? Ya, dalam konteks perjanjian lama seperti itu. Tapi dalam konteks kerajaan sorga ini bicara pujian dan penyembahan. Saudara, kita harus membawa korban pujian penyembahan. Memang namanya korban itu memang harus mengeluarkan darah. Ketika umat Tuhan membawa korban, mereka harus menyembelih korban itu dan mengeluarkan darah. Ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi ketika kita membawa sesembahan kepada Tuhan, memang ada yang kita korbankan. Mungkin itu waktu, tenaga, bahkan juga isi dompet kita keluarkan sebagai apa? Korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, kita harus membawa pujian penyembahan kepada raja di atas segala raja. Dan tentunya raja itu akan memberikan titah atau perintah. Dan semua warga kerajaan Allah harus mentaati perintah raja itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah titah raja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita diberikan perintah dari raja di atas segala raja. Untuk apa? Untuk melakukan amanat agung Kristus Yesus Tuhan. Untuk pergi, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan baptislah mereka. Ajar mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, baptis mereka yang percaya ketika mereka mendengar Injil Kerajaan Allah yang kita sampaikan, dan ajar mereka supaya terjadi multiplikasi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa, dahsyat, mujizat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua kita belajar, Tuhan menjaga atau ada di pihak orang-orang yang terpinggirkan. Seperti orang-orang asing, seperti anak-anak yatim piatu, janda-janda tua. Tuhan ada di pihak mereka. Dan yang ketiga kita belajar, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan terus mengalir memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.